Perkenalkan, nama saya Krisutasi dari 11 MIPA 5. Saya di sini ingin menjelaskan tentang dinamika rotasi, momen inersia, penerapan dinamika rotasi, tegangan, regangan, modulus Young, dan penerapan elastis dalam kehidupan. Pengertian dinamika rotasi. Dinamika rotasi adalah ilmu yang mempelajari tentang gerak rotasi berputar dengan memperhatikan aspek penyebabnya, yaitu momen gaya atau yang lebih dikenal dengan torsi ini akan menyebabkan terjadinya percepatan sudut. Suatu benda dikatakan melakukan gerak rotasi berputar jika semua bagian benda bergerak mengelilingi poros atau sumbu putar. Sumbu putar benda terletak pada salah satu bagian dari benda tersebut. Benda tegar merupakan benda yang tidak mengalami perubahan bentuk akibat pengaruh gaya, sehingga dalam melakukan pergerakan, benda tersebut tidak mengalami perubahan bentuk dan volume benda tersebut tidak mengalami perubahan bentuk dan volume benda. Benda tegar dapat melakukan gerak translasi dan rotasi. Yang kedua, momen inersia. Momen inersia merupakan besaran yang menyatakan ukuran kecenderungan benda untuk tetap mempertahankan keadaannya. Pada gerak rotasi, momen inersia juga dapat menyatakan ukuran kemampuan benda untuk mempertahankan kecepatan sudut rotasinya. Benda yang sukar berputar atau benda yang sulit dihentikan saat berputar memiliki momen inersia yang besar dan sebaliknya. Yang ketiga, penerapan dinamika rotasi. Kebetulan banyak penerapan yang berkaitan dengan katrol, namun pada saat itu masa katrol diabaikan. Padahal dalam kehidupan sehari-hari katrol memiliki peran, dengan kata lain tidak dapat diabaikan. Beberapa asumsi dilakukan, yaitu tali tidak slip saat berputar bersama katrol, sehingga kecepatan linear dari tali sama dengan kecepatan tangensial dari katrol. Contoh penerapan dinamika rotasi dalam kehidupan sehari-hari adalah pintu rumah memutar baut menggunakan kunci Inggris dan seorang penari balet. Yang keempat, tegangan. Pada benda, misalnya kawat besi, didefinisikan sebagai gaya persatuan luas penampang benda tersebut. Tegangan diberi simbol O atau dibaca sigma secara matematis. Bila dua buah kawat dari bahan yang sama tapi luas penampangnya berbeda diberi gaya, maka kedua kawat tersebut akan mengalami tegangan yang berbeda. Kawat dengan penampang kecil mengalami tegangan lebih besar dibandingkan kawat dengan penampang lebih besar. Tegangan benda sangat diperhitungkan dalam menentukan ukuran dan jenis bahan penyangga atau penopang suatu benda, misalnya penyangga jembatan, gantung, dan bangunan bertingkat. Yang kelima, regangan. Didefinisikan sebagai perbandingan antara penambahan panjang benda terhadap panjang mula-mula. Makin besar tegangan pada sebuah benda, makin besar juga regangannya. Berdasarkan berbagai percobaan laboratorium, diperoleh hubungan antara tegangan dan regangan. Yang keenam, modulus Young. Selama gaya F yang bekerja pada benda elastis tidak melampaui batas elastisnya, maka perbandingan antara tegangan dengan regangan adalah konstan. Bilangan tersebut dinamakan modulus elastis atau modulus Young. Yang jadi modulus elastis atau modulus Young merupakan perbandingan antara tegangan dengan regangan yang dialami oleh suatu benda. Yang ketujuh, penerapan elastis. Penerapan elastis adalah kemampuan yang dimiliki benda untuk kembali ke kondisi awalnya saat gaya yang diberikan pada benda tersebut dihilangkan, disebut elastisitas, atau benda tersebut memiliki sifat yang elastis. Contohnya seperti pegas, karet gelang, dan lain-lain. Penerapan elastis dalam kehidupan adalah ketika kita duduk atau tidur di atas kasur pegas, gaya berat kita menekan kasur karena mendapatkan tekanan, maka pegas kasur termampatkan. Segitu saja penjelasan dari saya. Terima kasih.